Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikhwan filah semua dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan tampilkan cuplikan video ya. Jadi tadi pagi saya dapat video dan saya lihat Ica tuh ngamuk-ngamuk terhadap LW. LW ini diduga adalah Lina Wijaya. Lina Wijaya ini murtadin ya teman-teman. Dia itu murtad itu kurang lebih sekitar hampir setahunan yang lalu lah. Jadi ada perseteruan antara Ica ini dengan Lina Wijaya. Si Ica ini merasa Lina Wijaya ini memperlakukan Ica tuh secara berlebihan, baik di grup-grup WA dan segala macamnya. Bahkan dia juga merasa tidak nyaman terhadap teman-teman atau sekutunya si LW ini. Kemungkinan si LW ini ya Lina Wijaya gitu. Sempat Ica ini tuh agak kepleset Lin tetapi tidak dilanjutkan gitu. Tapi dugaan ya mengarah ke Lina Wijaya. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan. Baru berapa hari aku masuk gitu, gara-gara si LW itu. Ini nggak tahu apa ini apanya si LW, aku nggak tahu gitu ya. Apa ini temen-temennya si LW, aku nggak tahu gitu. Cuman nomor aku nih kan nomor kerja ya, nomor kerja itu nomor kerja aku gitu. Dan seumur hidup aku belum pernah, itu udah 15 tahun aku pakai nomor itu udah lama banget. Nah, selama 15 tahun aku pakai nomor itu tuh belum pernah yang aneh-aneh gitu. Nah, setelah aku masuk ke grup yang ini, yang Coach Charlie ini, nah aku tuh diteror gitu loh. Diterornya gini, tapi nggak ada masalah gitu. Nanti aku kirimkan itu sama adik aku atau abang aku, kan keluarga aku kan ya itu anggota ya. Nah, aku tinggal kirim nomor dia, dicari tahu gitu. Tapi kalau nanti udah dapet, hati-hati gitu loh. Jangan sampai dia tuh macem-macem gitu loh. Nah, jadi iya, aku diiniin. Nah ini bajingan kata dia, penipu kata dia, di teror gitu. Jadi bingung gitu loh, aneh gitu loh. Ini manusia ini kadang lucu juga gitu. Pertama aku masuk grup apologet Kristen, aku diiniin. Kedua aku masuk di grup Katolik, aku di apain. Jadi pikir aku, kenapa sih lu pada begitu gitu. Jadi nomor aku nih nggak ada Selin, lu mah ngadi-ngadi lu. Nah ini sampai ini baru diinin lagi. Nanti aku kasih nomornya nih. Ini nomornya aku kirimin ke adik aku gitu, biar supaya dapet ini orangnya tuh ketangkep, baru tau rasa dia belum tahu saya dia gitu. Jadi jelas ya, si Ica ini merasa diteror oleh LW ini dan geng-gengnya tuh, dan dikatain dia tuh dengan kata-kata yang kurang mengenakan di telinga ya. Padahal ini sama-sama Kristen loh. Terus akankah Ica ini akan melanjutkan apa yang dilakukan LW ini ke dalam ranah hukum? Ya nanti aja kita lihat tindakan Ica berikutnya. Dan dia juga sempat spill background keluarga dia tuh siapa. Nah, mari kita saksikan. Nah, kalau kalian mau tahu saya, ya, itu kan saya pernah bikin VT itu adik saya di Siantar. Kalian tanya di Siantar itu siapa itu apa namanya, Andi Samuel Nenggolan. Itu polisi di Polda. Kalian tanya aja, itu adik saya. Abang saya tanya di sana, itu di Tebing Tinggi. Kalian tanya, itu polisi juga yang sering masuk TV One. Kalian tanya, biar kalian tahu saya gitu ya. Saya di sini di sosial media ini kita itu sharing. Saya bertujuan di sosial media ini kita sharing, kita saling memberkati, kita saling menguatkan gitu ya. Kalau kalian mau macem-macem nanti gampang, saya tinggal telepon keluarga saya cari tahu kamu mampus nanti sama saya gitu ya. Jadi kalian itu jangan macam-macam. Makasih Kak Lispen ya. Jadi kalau kalian buat teman-teman ya yang punya grup, mau bikin grup ya,
Cari tuh yang benar-benar gitu. Jangan asal masukin orang, masukin orang. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya apa? Orang yang nggak tahu apa-apa, orang nggak tahu masalah, tiba-tiba ujung-ujungnya kayak gini. Saya seumur hidup belum pernah loh dijejel begini loh sama orang loh, gitu. Makasih kakakku, gitu. Jadi saya seumur umur belum pernah loh digini. Saya datang ke saya buka room lintas iman itu supaya apa? Saya ini tujuan saya itu pelayanan. Tujuan saya pelayanan, saya ingin melayani. Karena apa? Dulu saya melayani Tuhan. Sebelum saya melayani Tuhan, saya tuh dibilang masih gedabrus, ya. Nah, setelah itu saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Karena saya pikir saya itu pengen pelayanan. Akhirnya di sini. Nah, karena apa? Firman Tuhan juga berkata, ya, beritakanlah firman Tuhan ke seluruh bangsa-bangsa, ke seluruh umatnya, gitu. Jadi nggak usah cari mau tahu, tanya di tebing tinggi. Kalau misalkan ya Medan, Lubuk Pakam, Siantar, tebing tinggi itu saya tuh masih ibaratkan keluarga saya tuh masih oke, gitu. Cari tahu gitu ya. Jadi nggak usah takut, saya nggak akan lari kemana-mana gitu, ya, nggak akan kemana-mana. Jadi kalau pengen tahu saya cari tahu gitu. Banyak kok yang tahu kok. Kalau saya di Lubuk Pakam, siapa yang nggak kenal saya? Boleh tanya gitu. Jadi udah gitu, nggak usah ini gitu ya. Jangan mau cari umpet-umpet cari tahu saya. Tenang aja, saya nggak akan menutup diri kok. Saya akan membuka diri kok. Tenang aja kok. Saya nggak akan menutupi siapa saya, enggak. Buat apa? Abang saya juga sering masuk TV One kok, sering nangkepin orang kok, penjahat kok, para narkoba kok. Gitu, TV One patroli gitu. Kalau kalian lihat yang gendut-gendut itu tuh abang saya gitu. Jadi saya nggak akan nutup-nutup diri gitu, ya. Curhat yo, iya saya sebel. Nah, jadi itu Ikhwan, keluh kesahnya si Ica ya. Dia tuh suka buka room untuk dialog lintas iman. Dia merasa ada perlakuan yang tidak mengenakan dari LW. Nah, untuk orang yang berinisial LW ini hati-hati. eh, Backgroundnya si Ica, menurut pengakuan Ica, dia tuh dari keluarga keanggotaan lah. Jadi buat eh, orang yang berinisial LW, hati-hati dalam berucap dan gak perlu nyari tahu siapa Ica. Menurut Ica, dia tuh orangnya terbuka dan dia tuh famous, terkenal ya ternyata di daerah Medan sana. Jadi kita akan tunggu aja apakah ini kasusnya akan mereda atau ada perlakuan balik lagi terhadap LW-nya. Apakah LW makin beringas atau dia LW akan ya sudahlah, dia cukup untuk berhenti kepo-kepo terhadap Ica. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semuanya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.